Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibil mustafa Abil Qasim Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi thayyibin tahirin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad alaik shalli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad warzuqna walidayna wa azwajana wa auladana wa dhurriyyatina min ba'dina hubba Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ahyina ala dhalik wa amitna ala dhalik wa ahsyurna fi zumrati man ahabba Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad ma'ana Sayyidina Muhammad wa alihi ya karim. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kepada kita, memberikan banyak nikmat-nikmatnya kepada kita. Jangan kita merasa, itu saya khawatir dari bilang Bapak, kita kondisi sulit. Waduh, jangan ya. Insya Allah kita tidak dalam keadaan sulit. Kita ada insya Allah pasti akan ada pertolongan dari Allah SWT. Yang pertama, jangan sampai kita mengundang kesulitan ataupun menganggap diri kita dalam keadaan yang sangat sulit. Nantinya betul-betul sulit dan akan makin menjadi lebih sulit lagi. Ya. Yang harus kita kedepankan adalah kita mengucapkan alhamdulillah, syukur kepada Allah, dan insya Allah apapun masalahnya, insya Allah nanti Allah akan memberikan jalan keluarnya. Ya. Insya Allah kita sudah 2 tahun, ya, sudah 2 tahun sulit ya. 2 tahun kondisinya bukan hanya urusan-urusan keseharian saja, tapi sampai urusan ibadah pun, anak sekolah pun belum pernah kita alami, sampai harus ribetnya gak karuan untuk hidup ya. Alhamdulillah sekarang sudah mulai, insya Allah sudah mulai membaik kembali ya. Jadi kita selalu berdoa kepada Allah dan selalu husnudzon kepada Allah, dan juga menciptakan suasana yang optimis ya. Ciptakan suasana optimis. Insya Allah dengan kita husnudzon, kita membawa hal-hal yang baik, insya Allah itulah yang akan datang. Kebaikan-kebaikan itulah yang akan datang ya. Pikiran-pikiran yang kurang baik ataupun pikiran negatif ataupun pesimis, hilangkan ya. Karena itu akan mengundang datangnya ya. Seperti di dalam hadis ya, abdi ana inda dzannik, wahai hambaku pada Allah, aku adalah sesuai dengan persangkaanmu. Kamu menyangka apa? Kalau kamu menyangka saya dipersulit oleh Allah, maka betul akan dipersulit ya. Kalau kita menyangka Allah akan melakukan kebaikan ke kita, insya Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Alhamdulillah ya, banyak sekali nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita ya. Kita di antara jumlah manusia miliaran ya, kita ini sangat luar biasa nikmatnya yang diberikan. Kalau kita mau sederhana saja, kalau membandingkan sederhana saja, datang aja ke rumah sakit saat ini ya. Betapa banyak orang yang ingin kondisinya seperti kita saat ini. Mereka harus mengeluarkan uang begitu banyak untuk mendapatkan keadaan yang kita peroleh gratis ya. Saat ini alhamdulillah ya, tidak ada hal-hal yang membuat kita kerepotan, kesedihan ya, kesulitan ya. Kita dapat melangkah dengan tenang, tidak ketakutan ya, kenyamanan semua insya Allah. Kalau urusan makan, insya Allah sehari-hari pasti ada. Paling tidak kita punya tetangga ya. Walaupun kita nggak punya di rumah, insya Allah kita punya tetangga yang siap membantu. Kalau sampai tetangganya nggak bisa membantu, RT RW-nya nanti juga sampai ke tempat saya, ada di Basnas ya. Silakan, jangan sampai ada di antara kita orang-orang yang sampai
insya Allah negeri kita adalah negeri yang luar biasa. Semoga negeri kita dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang lemah, gemah, ripah, wah jinawi. Ya, insya Allah banyak kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada negeri kita. Alhamdulillah, ya, malam ini kita bisa berkumpul dengan para yai, ya, bapak-bapak kiai-kiai kita, ya, orang-orang yang luar biasa, dan juga dengan para pecinta Rasulullah, para pecinta kegiatan-kegiatan seperti ini, ya, kegiatan ilmu, kegiatan zikir. Ini adalah kegiatan-kegiatan luar biasa. Ya. Insya Allah ini merupakan satu tanda kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ini bukan masalah kekuatan, bukan masalah kekayaan, bukan masalah jabatan, bukan masalah apa saja. Ini adalah karena pertolongan dari Allah, sehingga kita bisa tunuk datang ke sini. Ya. Mungkin ada yang lebih kaya, ada yang lebih kuat, ada yang lebih apa saja dibanding kita, tetapi mereka tidak bisa datang ke sini. Ya. Bukan apa? Bukan karena mereka nggak kuat, mereka kuat, bahkan mungkin kalau sepedaan dari ujung ke ujung kuat. Tetapi mereka untuk datang ke sini ataupun datang di majelis-majelis ilmu belum tentu kuat. Datang ke masjid belum tentu kuat. Karena apa? Ya karena tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Nah, jadi apa yang kita lakukan saat ini adalah menunjukkan bahwa kita diberi pertolongan oleh Allah. Dan dengan diberinya, dibuktikannya kita hadir di sini, ya, dengan pertolongan Allah itu semoga ini merupakan tanda bahwa Allah mencintai kita, menyayangi kita, ya, sehingga kita bisa dihadirkan oleh Allah di rumahnya. Kalau ada orang misalkan pernah ya, menceritakan, oh kalau saya ke Madinah ataupun ke ini nggak perlu saya datang ke tempatnya makamnya Rasulullah, ya. Karena apa? Mungkin bid'ah atau apa saja lah pikiran negatif mereka mengatakan bahwa itu tidak penting untuk mengunjungi atau berziarah ke makam Rasulullah. Sebetulnya yang terjadi bukan itu, bukan mereka tidak merasa perlu, tetapi Rasulullah tidak ingin dikunjungi oleh dia. Ya. Jadi kalau kita punya keinginan, ya insya Allah sambutan keinginan Rasulullah lebih menyambut kehadiran kita di sana. Ya. Tapi kalau ada orang yang tidak punya keinginan, bukan mereka yang tidak punya keinginan, Rasulullah yang tidak menginginkan mereka hadir di sana. Ya, alhamdulillah kehadiran kita di sini semoga merupakan tanda kecintaan Allah kepada kita dan juga kecintaan Rasulullah kepada kita. Kita tadi baca sholawatan, dimudahkan kita untuk melakukan itu dan kita disenangkan. Ya. Ada orang mungkin sampai merekam, ya. Untuk apa direkam-rekam? Ya, tidak lain karena ada rasa senang. Gak mungkin saking bencinya saya rekam nanti saya laporkan polisi. Ya, ada ya. Ya. Kita merekam ataupun ingin mengabadikan keadaan tersebut adalah menunjukkan kecintaan kita, ya. Dan itu salah satu yang utama sekali adalah kecintaan itu. Rasa cinta itulah yang insya Allah akan membuat kita selamat. Rasa cinta kita kepada Rasulullah itulah yang membuat kita selamat, ya. Jadi ketika ada digambarkan ada satu orang Badui datang, ya, ke masjid ketika Rasulullah sedang pidato atau ceramah, ya. Orang itu bertanya, ya Rasulullah kapan kiamat? Tidak ada angin, tidak ada hujan, orang itu datang tanya kapan kiamat. Rasulullah karena memang semua makhluk tidak ada yang mengetahui kapan kiamat, maka Rasulullah tidak menjawab dan kemudian bertanya balik kepada dia, apa persiapanmu untuk menghadapi kiamat? Orang itu menjawab, ya Rasulullah saya tidak punya persiapan istimewa. Saya melaksanakan sholat, ya, melaksanakan kewajiban-kewajiban saya, kewajiban sholat, kewajiban puasa sesuai dengan ketentuan agama itu. Selain itu, saya mempunyai rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah mengatakan apa? Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan dikumpulkan dengan orang-orang yang engkau cintai. Jadi dengan syarat, dengan apa namanya, dengan hal kecintaan inilah yang membuat kita nantinya insya Allah akan selamat. Karena apa? Kita akan dikumpulkan dengan orang yang kita cintai. Dan kalau ibu-ibu dengan kehadiran di sini dan mencintai betul masalah sholawat, mengucapkan sholawat kepada Rasulullah, maka itu merupakan tanda bahwa ibu-ibu cinta kepada Rasulullah. Dan insya Allah
dengan kecintaan yang sederhana itu, ya, kita mungkin mengumpulkan makanan, urunan untuk apa? Untuk kegiatan sholawatan di masjid, untuk kegiatan zikir di masjid, maka insya Allah merupakan tanda kecintaan kepada Allah dan Rasulullah secara real. Dan insya Allah nggak akan, Allah dan Rasulullah nggak akan membuat kita bertepuk sebelah tangan, ya. Insya Allah nggak akan ada Allah ketika kita menunjukkan kecintaan kita pada Allah dan Rasulullah, kemudian Allah menolak. Tidak. Allah pasti akan menyambut seperti digambarkan. Kalau kamu datang kepadaku dengan berjalan, aku akan datang mendatangimu dengan berlari, ya. Dan seterusnya, sehingga menunjukkan Allah seperti lebih cinta kepada kalian dibanding kalian cinta kepada diri kalian sendiri, ya. Seperti digambarkan ceritanya, ada satu orang, ya, digambarkan kecintaannya Allah kepada makhluknya itu seperti digambarkan adalah ketika ada seorang yang dalam perjalanan, ya, di padang pasir, ya. Di padang pasir beliau kemudian tengah-tengah perjalanan dia istirahat, dan kemudian waktu bangun untanya, kendaraannya itu hilang beserta bekalnya semuanya. Jadi kehilangan itu semua. Bangun dia, oh ini di padang pasir, ya. Ya hanya resikonya pasti mati kalau dianya tidak ada itu. Dia berusaha mencari kemana unta saya ini, karena di situ adalah kehidupan saya. Kalau seandainya saya tidak ada unta, pasti mati dalam perjalanan ini, karena perjalanan begitu panas tanpa ada makanan dan minuman. Akhirnya dengan sampai kemudian dia kelelahan, dan kelelahan dia tertidur. Dan ketika bangun dia lihat untanya sudah datang, sudah ada di sampingnya dan kabinnya perbekalannya masih utuh. Maka dia mengucap, ya Allah, alhamdulillah, Engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu. Dia saking gembiranya mengatakan terbalik, ya. Jadi dia mengatakan bukan, ya Allah, alhamdulillah, Engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu. Tidak, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Sampai terbalik seperti itu. Saking senangnya, ya. Saking senangnya hati orang ini ketika menjumpai itu sampai terbalik omongannya. Itulah yang digambarkan Allah, saking senangnya ketika seorang hamba datang kepadanya, ya. Digambarkan sampai seperti itu, ya. Sampai ngomong terbalik pun nggak sadar, ya. Saking senangnya itu. Kalau ibu-ibu mungkin pasti saking senangnya sesuatu bisa jadi nggak merasakan, ya. Sama seperti ceritanya Nabi Yusuf itu, ya. Saking senangnya melihat pandangan kepada Nabi Yusuf, tangan luka pun tidak terasa, ya. Itu, jadi kecintaan kita akan membawa keselamatan kita di dunia dan akhirat. Terus kita pupuk kecintaan itu dan anak-anak kita, ya. Di sini insya Allah semoga ada kegiatan kompangan, sholawatan, ya. Itu biasanya menarik anak-anak, ya. Kalau ngaji mungkin agak perlu waktu. Kadang-kadang sebentar aja mereka sudah bosan. Tapi kalau kompangan mereka sampai jam 12 malam mau, ya. Begitu juga ibu-ibu, ya. Jadi perlu diadakan bentuk ingin mendidik untuk cinta. Jadi senang bersolawatan. Semakin banyak kita bersolawat, insya Allah merupakan tanda kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Jadi alhamdulillah malam ini kita juga mengadakan kegiatan istighosah, doa arwah, ya, yang dikumpulkan ini namanya tadi, ya. Ini adalah salah satu tanda menunjukkan kita ini semua insya Allah adalah anak-anak yang soleh dan solehah. Walaupun orang tuanya, keluarganya sudah mendahului kita, kita tidak pernah lupa untuk mendoakan mereka, meluangkan sesuatu, ya, bersedekah untuk mereka. Inilah merupakan tanda kecintaan yang luar biasa, ya. Bukan mati kemudian selesai, ya. Di perumahan saya, ya, di Tembesi, Sakinah, itu pernah ada kasus. Ada seorang ibu menangis datang ke masjid ke tempatnya Pak Imam, ya. Datang menangis ke tempat Pak Imam, Pak Imam tolong, ini suami saya baru wafat, meninggal. Saya ingin mengadakan tahlilan, doa untuk suami saya, tetapi anak saya nggak mau, karena ibunya ini tinggal bersama anak dan menantunya di rumahnya. Anaknya nggak mau, nggak boleh mengadakan kegiatan itu. Jadi kita yang sudah terbiasa mendoakan orang tua kita, sampai menghadapi keadaan anak seperti itu. Nah, ini ngomong sama Ustaz, sama Pak Imam, Pak Imam, tolong bagaimana? Ya sudah, kita adakan di masjid.
Betapa luar biasanya kalau anak-anak yang sampai seperti itu terjadinya. Jangan sampai anak-anak kita sampai seperti itu. Ya, kita harus jaga anak-anak kita. Jangan sampai anak kita terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang seperti itu. Mengatakan mendoakan orang tua ataupun berdoa atau bersedekah untuk orang tua yang sudah wafat adalah perbuatan yang sesat. Alhamdulillah. Kita berdoa mendoakan bersama Rasulullah pun kita diberikan satu syariah. Ya, kalau kita di dalam sholat jenazah, ya, semua orang, bukan hanya masalah anaknya saja, semua orang mendoakan Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya. Siapa dia yang didoakan? Yaitu Pak A, ya, atau siapa? Itu anakmu bukan? Itu orang tuamu bukan? Bukan, saudara. Ini adalah menunjukkan bahwa Rasulullah memerintahkan kita untuk mendoakan orang yang sudah wafat. Artinya apa? Kalau Rasulullah memerintahkan, nggak mungkin suatu yang sia-sia. Pasti bermanfaat untuk orang yang didoakan. Ya. Jangan hanya mengandalkan ketika orang itu mati maka hanya tinggal 3 saja yang sampai kepada mereka. Ya. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang mendoakan. Doanya orang-orang lain nggak perlu, nggak bisa, nggak nyampe. Nah, salah. Karena Rasulullah mengajarkan doa dalam sholat berjamaah, sholat jenazah itu semua mendoakan. Begitu juga khotib tiap Jumat, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Kalau doanya nggak sampai nggak diampuni oleh Allah, ya buat apa disuruh doa? Ya Allah, ampunilah semua orang Islam, semua orang yang beriman, laki-laki, perempuan, semuanya. Ini didoakan oleh orang seluruh dunia pada hari Jumat. Kemudian kalau dibilang nggak sampai, ya kebangetan. Makanya nggak mungkin Allah dan Rasulullah mengajarkan sesuatu yang sia-sia. Ya. Jadi alhamdulillah kita sudah mendoakan, dan terus kegiatan-kegiatan seperti ini kita selalu mendoakan orang tua kita setiap saat. Ya, tidak harus menunggu seperti saat ini, tapi ini adalah saat yang bagus untuk bersama-sama kita mendoakan orang-orang tua kita, orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, semuanya kita doakan. Karena digambarkan dalam satu kisah, ya, ketika ada seorang ini, kalau istilahnya sarkup, tahu sarkup? Ya, sarkup tahu bu? Itu sarjana kuburan. Artinya dia senang sekali ziarah kubur, di mana-mana dia datangi. Ya. Kemudian dia suatu saat dia mendatangi suatu makam kuburan, dia malam, ya, biasa malam di situ berzikir, tahlil, sampai kemudian tertidur, dan dalam tidurnya bermimpi. Ya. Kalau orang-orang yang zikiran itu mimpinya biasanya nyambung, ya. Kalau kita mungkin kadang-kadang mimpi, ada mimpi yang orang-orang yang nggak benar mimpi, oh kelihatan kuda, berarti nomornya berapa? Ya. Dan orang ini karena zikirnya dia bermimpi berjumpa dengan melihat bahwa di makam itu kelihatan semua orang-orang ahli kuburnya itu semua keluar dari kuburnya dalam menggunakan pakaian yang indah-indah, dan tersedia makanan-makanan yang mewah-mewah. Mereka senang sekali bercengkrama satu sama lain. Tetapi ada satu orang anak muda di pojokan sendirian, pakaiannya compang-camping, nggak ada yang perhatikan, nggak ada makanan, nggak ada kiriman apa-apa, ya, nggak dapat apa-apa, dia sangat nggak ada, ya. Kemudian didatangi oleh orang ini, "Mas Dek, sampean kenapa? Kok sampean sendirian, nggak seperti yang lainnya?" Kemudian dikasih tahu, "Iya Pak, saya ini adalah seorang musafir. Saya ini baru ngantar bersama ibu saya berangkat haji, kemudian di tengah perjalanan saya meninggal. Kemudian ibu saya kemudian setelah saya dikuburkan, ibu saya melanjutkan perjalanan, dan sudah kemudian ibu saya menikah lagi dengan orang lain dan kemudian melupakan saya. Ya. Jadi gimana? Apa kamu ingin sesuatu yang ingin sampaikan? Ya tolonglah Pak, sampaikan pada ibu saya supaya mendoakan saya." "Di mana ibumu?" "Oh di sini. Kasih alamatnya, kasih Google Map-nya." Udah jelas sekarang, ya. Kasih Google Map-nya nih. Ya, alhamdulillah. Kemudian setelah bangun, kemudian orang ini, ya, karena merasa bahwa mimpinya adalah mimpi yang hak, ya, dia coba datangi ke alamat yang ditentukan. Tapi anak tadi sudah pesan, "Pak, kalau sampai nanti ibu saya nggak percaya, kasih tahu aja bahwa di dalam baju saya pada waktu saya meninggal itu ada warisan bapak saya, ya, mungkin uang 1 juta lah contohnya." Ya udah, yang nggak mungkin ada orang lain
Kemudian sampai dan bertemu di alamat yang ditunjukkan, sampai ketemu pada ibunya. Bu, saya baru dari sana Bu. Nah, kemudian saya juga semalam saya bermimpi berjumpa dengan anaknya ibu. Dia menyampaikan seperti ini. Nah, kemudian ibunya ya nggak percaya lah, kamu ini ngarang-ngarang aja. Enggak Bu, ini ada di informasi dari anaknya bahwa pada waktu dia meninggal di dalam sakunya ada uang 1 juta. Ya. Kemudian karena ibunya yakin lah ini nggak ada orang lain yang tahu, pasti berarti betul ini ceritanya. Maka setelah disampaikan itu iya, maka Bu ini anak ibu ingin untuk ibu mendoakan pada dia. Ya, karena selama ini dia tidak mendapatkan doa karena ibunya sudah menikah lagi, lupa anaknya. Ya. Jadi dia anak ini kan karena di daerah yang asing, nggak ada orang-orang yang memperhatikan, nggak ada yang menziarahi, nggak ada yang mendoakan. Ya. Akhirnya setelah disampaikan oleh ibunya, ya udah, ini Pak, ini uangnya 1 juta yang kemarin ini uang anak saya ini, tolong sampean bawa dan serahkan pada sedekahkan untuk anak saya. Dan insya Allah nanti saya akan selalu akan doakan lagi anak saya. Ya. Ini sampai seperti itu kondisinya. Ya. Artinya anak orang-orang yang sudah wafat itu menunggu. Mereka ingin mendapatkan bantuan doa dari orang-orang yang masih hidup. Kita alhamdulillah masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup. Kalau seandainya kita sudah wafat, kemudian tidak ada yang mendoakan, betul-betul kita tersiksa. Kita akan sangat minta kalau misalnya bangun di Kutemiang itu mungkin bangun semua, tolong doakan saya, kirimkan doa dari saya untuk saya. Ya. Jangan sampai kita ngalami dulu dan kemudian lebih baik kita saat ini mendoakan, juga ajarkan pada anak-anak kita untuk mendoakan. Kemudian ada satu lagi, ya, kalau bisa kita mendoakan, ya, seperti ketika itu ada dalam cerita yang lain, ya, jadi digambarkan orang-orang ini ada banyak di dalam mimpinya, ya, ahli kubur ini banyak berebutan ke satu tempat, ya, kayak mungkin ada di situ ada pembagian sembako atau minyak murah, ya, jadi jenazah ataupun mayat yang ada di dalam kubur ini, ya, digambarkan dalam mimpinya dia lari saling berebutan ke tempat satu pembagian, ya, mengambil bingkisan lah, ya. Kayak ibu-ibu berebutan minyak murah, ya. Minyak goreng murah, langsung ada di sana ada mobil lewat jual minyak murah, langsung lari semua ke sana. Tapi kok ada orang-orang yang duduk tenang di tempatnya, nggak ikut rame-rame ke sana. Setelah ditanya, sampean kenapa kok nggak ikut-ikutan ke sana? Oh iya, saya sudah mendapatkan kiriman khusus. Ya. Kiriman khusus gimana? Yaitu ketika anak saya, kalau seperti ini gambarnya adalah ketika kalau Jumatan, Allahumma fir lil muslimina wal muslimat. Nah, ini kiriman umum, semua orang berebut untuk mendapatkannya. Tetapi kalau khususon ila ruhi bapak saya, ibu saya, maka bapak ibunya sudah tenang, kiriman paketnya datang, paket, ya, kan diantar ke rumah, nggak perlu kita datang ke kantor kelurahan, kecamatan untuk antri beli minyak, tapi minyaknya tersebut diantar ke rumah kita, ya, pahala tadi diantarkan ke rumah kita, ke orang-orang itu karena kita khususon untuk ayah saya, khususnya untuk ibu saya, untuk guru saya, kita sebutkan satu persatu, ya. Jadi ya alhamdulillah tadi nama-namanya disebutkan, dan insya Allah walaupun mungkin ada sebagian yang belum dibaca ataupun sudah dibaca, insya Allah semuanya akan mendapatkan. Dan ibu-ibu, bapak-bapak tadi semua juga ikut membaca untuk mereka. Nah, jadi khususon untuk ayah saya, untuk ibu saya, semoga merekanya saat ini betul-betul dalam keadaan gembira karena mendapatkan berbagai keberkahan dari kegiatan kita mendoakan saat ini, ya. Sedekah-sedekah yang kita berikan, semoga semuanya diterima oleh Allah dan mereka mendapatkan manfaat yang luar biasa dari apa-apa yang kita lakukan malam ini, ya. Nah, terakhir, ya, jadi ada hal-hal yang mungkin kita dalam berdoa, untuk mendoakan anak-anak kita. Dalam Al-Quran ada beberapa contoh-contoh doa, ya. Jadi contoh-contoh doa yang dianjurkan untuk dibaca, untuk khususnya untuk anak-anak kita maupun juga untuk orang tua kita, ya. Di sini nanti ya kapan nanti bisa di WA ataupun saya sampaikan, ya, nanti. Paling tidak di beberapa ayat dalam Al-Quran, contohnya adalah
waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa yang pertama untuk orang tua kita. Kemudian ada juga doa untuk juga selain untuk anak kita untuk orang tua kita juga Rabbil firli untuk saya, waliwalidayya dan untuk kedua orang tua saya, waliman dakhala baitiya dan orang-orang yang masuk ke rumah saya, tamu-tamu saya, ya, keluarga saya yang masuk ke rumah saya, ya. Waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Nanti mendoakan orang-orang yang masuk ke rumah saya dan juga semua orang yang beriman. Ya, kita mendoakan. Kemudian ada juga Rabbi auzi'ni an ashkura, atau yang saya dengar Rabbana auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Ini doa juga untuk mendoakan diri kita, orang tua kita, ya. Kita mencatatkan rasa syukur kita kepada Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura, ya Allah jadikanlah aku mempunyai rasa syukur kepadamu, an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya, atas nikmat-nikmat yang telah Kau berikan kepada kami. Nikmat-nikmat yang diberikan Allah tidak akan pernah mampu kita menghitungnya. Nah, kalau nggak percaya nikmat kita sederhana saja, coba tahan napas 2 menit. Ya, silakan coba tahan napas 2 menit dan kemudian rasakan bagaimana nikmatnya kita bernapas dengan lancar. Kalau nggak mau, kalau ingin nggak tahu rasanya biasa saja lah napas ini, coba nanti dibungkus plastik aja, ya. Selama 2 menit dicoba, nanti baru terasa bahwa napas yang keluar masuk ini adalah sesuatu yang nikmatnya luar biasa, ya. Dan ngantuk itu juga luar biasa nikmatnya. Nah, nikmat ngantuk itu ada orang-orang yang harus untuk bisa tidur tuh harus minum obat tidur. Kenapa? Yaitu nikmat-nikmat yang kadang kita lupakan, ya. Nikmat-nikmat yang sangat, ya, kelihatannya sepele, tetapi kalau kemudian itu tidak kita dapatkan, baru kita rasakan, baru kita sadari nikmatnya itu berharganya nikmat setelah kita kehilangannya. Saya sendiri, mata saya mungkin kalau dulu, ya, ataupun catatan saya dulu, saya baca, atau mungkin kadang baca koran itu, ini gimana sih koran itu tulisannya tambah kecil. Padahal bukan tambah kecil, tapi mata saya sudah nggak mampu lagi membaca seperti dulu, ya. Buktinya apa? Saya punya catatan-catatan buku yang lama, tulisan-tulisan tangan yang lama, saya baca, kok nggak bisa dibaca lagi. Padahal dulu bisa baca. Kita kadang nggak sadar bahwa nikmat itu ketika masih ada, ya dianggap seperti nggak ada. Tetapi kalau sudah hilang, baru terasa. Ini sekarang matanya ditambahi 4, ya, tambahi kacamata untuk bisa melihat yang sebelumnya itu nggak pakai itu. Jadi apalagi contohnya gigi, ya. Kalau gigi sudah hilang satu persatu baru terasa. Kalau sakit gigi, ya. Kalau nggak sakit gigi mungkin semua dimakan santai, tidak ada perasaan bahwa ini adalah merupakan satu nikmat. Tetapi kalau sudah sakit baru kemudian, ya, kaki ini kadang-kadang kita jalan dengan begitu nikmatnya. Tapi kalau kemudian kecucuk duri sedikit saja, ya, sudah nggak enak jalannya, nggak nikmat. Ya. Jadi alhamdulillah kalau mau kita syukuri, alhamdulillah ya Allah, dari sekujur dari ujung rambut saya sampai kaki saya semua, alhamdulillah ya Allah, betapa banyak nikmat yang nggak mampu saya sebutkan satu persatu ini. Terima kasih ya Allah, ya. Dan Allah saking baiknya, ketika kita berterima kasih kepada Allah, Allah bukan mengatakan ya pantas kamu ucapkan terima kasih karena saya beri. Tapi Allah bukan mengatakan seperti itu. Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur akan aku tambah. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru nafsi. Dan siapa yang bersyukur, syukur itu kan kembali kepada dirinya sendiri. Ya. Allah akan menambah nikmatnya. Makin banyak kita bersyukur, makin Allah nambah. Ya. Jadi jangan sampai kemudian merasa teruslah kita bersyukur kepada Allah. Kita hitung nikmat-nikmat Allah. Kalau mau sadarkan diri, ya sudah. Kalau nggak sadar-sadar, datangi aja ke rumah sakit. Mau nggak kamu duduk di situ di opname, di infus, ataupun harus cuci darah, harus ini, harus itu, naudzubillah min dzalik. Semoga saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah. Dan kita pun semoga dalam keadaan sehat afiat selamanya insyaallah. Amin amin amin. Keluarga kita, anak, suami, istri kita semuanya dalam keadaan sehat afiat. Orang tua kita, guru-guru kita semua
semuanya diberikan kemudahan oleh Allah dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kita terus dalam bimbingan Allah, dalam pertolongan Allah untuk selalu dekat kepada Allah dan dalam bimbingan kasih sayangnya Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Itu doa-doa beberapa yang dalam Al-Quran. Wa akhirni berahmatika fi ibadati sholihin wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika, dan berikanlah ya Allah kebaikan untuk keturunan kami, ya. Dan juga Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu juga doa-doa yang harus kita panjatkan untuk kebaikan apa? Untuk kebaikan, untuk doa-doa untuk orang tua kita dan juga untuk anak-anak keturunan kita, insyaallah, ya. Pada bagian akhir, ya, terakhir adalah, ya, digambarkan sini ada orang yang beribadah 500 tahun, ya. Dia beribadah 500 tahun full di dalam satu pulau terpencil, dia ibadah di situ. Allah menyediakan satu sumber air di situ, Allah menyediakan buah delima yang berbuah tiap hari di situ, dan dia ibadah semaksimal mungkin beribadah di situ dengan, ya, 500 tahun, nggak pernah maksiat. Kemudian ketika dia setelah wafat, digambarkan di dalam kisah tersebut, dalam hadis Rasulullah, bahwa orang tersebut ketika itu sudah di dalam pengadilan Allah, ya Allah, diperintahkan oleh Allah kepada malaikat, hei malaikatku, masukkan dia ke surga karena rahmatku. Maka orang ini protes, ya Allah, karena ibadah saya, ya Allah, saya ibadah 500 tahun, ya Allah, masa saya masuk surga karena rahmatmu? Harusnya karena ibadah saya 500. Nah, kemudian Allah mengatakan, ya sudah malaikat, kalau dia mengatakan bahwa ibadahnya itu membuat dia merasa pantas untuk masuk surga, ya, tolong ditimbang ibadah yang dia lakukan dengan nikmat yang kuberikan, banyak mana. Maka diteslah, dicoba ibadahnya 500 tahun dinaikkan dalam satu timbangan, kemudian nikmatnya mata satu ditaruh di sebelah sini, langsung kalah. Ibadahnya 500 tahun dibandingkan dengan nikmat mata yang satu saja itu, belum seluruh tubuhnya, hanya satu mata saja. Ibadah 500 tahun tidak mampu membayar